فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam makna yang terpenting adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan menyerahkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala jenis kesyirikan baik besar maupun kecil, dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seluruh para rasul bahwa yang diperingatkan kepada kaum mereka adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kalian senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ilah yang berhak untuk menerima ibadah. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Karena pondasi takwa adalah dibangun di atas tauhid. Tanpa tauhid, maka takwa dan segala jenis ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan bagian dari tauhid adalah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki seluruh para hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan seluruh yang bergerak di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Sehingga rizki setiap dari kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dari dalam rahim ibu kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, rizki kita telah ditetapkan, tidak akan berkurang sepeser pun dan tidak akan bertambah sepeser pun. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meraih rizki yang telah ditetapkan. Apakah kita akan meraihnya dengan cara yang haram atau justru kita meraihnya dengan cara yang halal? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Allah Subhanahu wa taala telah membuat bumi ini sedemikian rupa sehingga kita bisa berjalan di atasnya mencari, mengais rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wa ilaihin nusyur. Dan ingatlah bahwa kepada Allah lah kalian semua akan menghadap. Kepada Allah lah kalian semua akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan dari mana rizki yang kalian dapatkan, dari mana rizki yang kalian makan, dari mana rizki yang kalian bagikan kepada keluarga kalian, kepada anak-anak kalian dan kepada istri-istri kalian. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Sungguh kaki Bani Adam tidak akan bergeser sedikit pun sampai dia ditanya akan 4 hal. Dan salah satu 4 hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tentang rizki kita. Aina tasabahu? Dari mana kalian mendapatkan rizkinya? Apakah dari cara yang halal yang dengannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala didapatkan, atau justru dari cara yang haram, dari riba, dari nipu, dari kolusi, dari berbohong, dari menutup-nutupi kebenaran, atau dari cara yang haram-haram yang lain yang jelas telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk mencari rizki yang halal dan menjauhi dari rizki yang haram, atau bahkan masih ada dari kita yang mempunyai sumber-sumber mata pencaharian yang bersifat syubhat, ke arah samar, merumus
ke arah keharaman, tidak tahu apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini dibolehkan di dalam syariat Islam atau mungkin ini diharamkan, maka yang samar-samar seperti ini yang menjurus keharaman, maka ini adalah syubhat. Dan kata Rasul alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tidak diketahui hukumnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubuhat," barang siapa yang menjauhi perkara yang abu-abu, perkara yang syubhat, perkara yang samar, faqad istabara'a li dinihi wa irdih, maka sungguh dia telah menjaga kualitas agamanya, karena tidak ada lagi yang lebih berharga daripada agama kita. Inilah bekal yang kita akan bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang siapa yang betul-betul memperhatikan kualitas agamanya, hendaklah dia jauhi rizki yang syubhat, terlebih lagi dia jauhi rizki yang telah jelas keharamannya di dalam syariat Islam, baik berbentuk riba, baik berbentuk korupsi, baik berbentuk kolusi, baik berbentuk berbohong, baik berbentuk nipu, baik berbentuk rentenir, dan segala macam rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahulu para salaf, istri-istri mereka maupun anak-anak mereka selalu berpesan kepada sang ayah, sang penanggung jawab untuk mencari rizki keluarga, "Wahai ayah, jangan sampai engkau kembali masuk ke rumah ini membawa sepeser dari harta yang haram, karena sungguh kami ridha dengan kelaparan, kami ridha dengan kesengsaraan di dunia, kami bisa menahan itu semua wahai ayahku. Wahai suamiku, kami bisa menahan kesengsaraan dunia. Tapi apabila engkau masuk membawa rizki yang haram dan engkau berikan kepada kami, sungguh kami tidak sanggup untuk menahan kesengsaraan di akhirat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Sungguh setiap jasad, setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka lebih pantas untuk daging tersebut, lebih pantas untuk jasad tersebut. Sehingga bagi kita sudah wajib semestinya bagi kita untuk memperhatikan dari mana rizki yang kita dapatkan. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengais, mengambil rizki yang halal, menjauhi rizki yang syubhat, apalagi yang sudah mengarah kepada keharaman yang mendatangkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang haram itu adalah sebab bagaimana doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam doa tidak ada yang mampu mengijabah doa seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang kita punya dalam mengijabah doa kita. Rizki yang haram membawa petaka, bencana di yaumul qiyamah. Rizki yang haram membawa bencana bagi kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, hendaklah kita ketahui bahwa kualitas kita, kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas agama kita tergantung dari rizki yang kita makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba." Maka makanlah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rizkikan bagi kalian yang halal dan thayyib. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang haram, diraih dengan cara yang haram, digapai dengan cara yang haram.
haram. Wa in kuntum iyyahu ta'budun, apabila memang kalian betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas agama kita, syukur kita, tauhid kita bergantung kepada rizki yang kita makan. Rizki yang halal dan thayyib merupakan kesempatan untuk turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya rizki, mewahnya rumah, wahnya bagaimana kendaraan ladang dan sawah, itu bukan ukuran utama, itu bukan tujuan utama seorang muslim. Tapi berkahnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan kemewahan dan seisinya. Berkahnya Allah Subhanahu wa taala inilah yang dicari-cari seorang muslim, dengan rizki yang halal, thayyib dan berkah, sehingga dia bisa menghasilkan kesalehan. Apabila dia makan rizki tersebut, dia bisa mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia berikan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terjauh dari hal-hal yang buruk, baik narkoba, mendekat kepada masjid, dan segala yang buruk yang tidak kita inginkan kepada anak-anak kita. Apabila kita berikan rezeki yang halal dan thayyib dan juga berkah kepada istri kita, sehingga segala jenis hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, baik zina maupun selingkuh, dan si suami tidak mengetahui, itu bisa jauh dari istri-istri kita. Rizki yang halal dan thayyib dan berkah inilah yang merupakan timbangan utama. Inilah yang diinginkan oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa, bahwa dia bilang, wa ja'alani mubarakan aina kunt. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diriku berkah dimanapun aku berada. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita bahwa bentuk salawat yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di situ ada bagian Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, berkahilah, limpahkanlah berkahmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Apabila Rasul dan seluruh para nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim, para keluarga mereka, dan seluruh hamba-hamba saleh yang ada di muka bumi ini, mereka mendambakan berkahnya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan kita yang begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, begitu banyak kekurangan? Maka ini merupakan tujuan, bukan banyaknya, tapi yang penting adalah berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin turun terhadap rizki yang haram, tidak mungkin turun terhadap rizki yang syubhat. Berkahnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan turun di mana rizki ketika didapatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halalan thayyiba. Dengan itu mendapatkan berkah kepada kita, yang dengannya kita bisa berbuat saleh, bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita, anak istri kita, bahkan keturunan-keturunan kita. Maka dengan demikian hendaklah kita sekali lagi memperhatikan rizki yang halal dan thayyib dan berkah ini merupakan kunci, salah satu kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahlikil kuffar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.